Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu. Apa kabar semua anak-anak sekolah minggu di rumah? Encik dan engku harapkan semuanya dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan tentunya selalu bersuka cita karena kita memiliki Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Nah, anak-anak semua, ibadah sekolah minggu di pagi hari ini segera akan dimulai. Mari siapkan diri kalian semua, siapkan hati yang punya Alkitab, siapkan Alkitabnya, dan duduk manis untuk beribadah di hari Minggu ini. Mohon bantuan juga dari mama papa, oma opa tante om yang bersama dengan anak-anak sekolah minggu di rumah untuk beribadah di pagi hari ini. Selamat bersiap-siap, siapkan hatimu untuk beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pemimpin ibadah di hari Minggu ini adalah Encik Steli Pinontoan, Encik Frisilia Pakasi, Encik Meiti Lasut, dan Encik Okta Mandagi. Shalom adik-adik, apa kabar? Tentunya kita senang sekali karena torang boleh bakudapa lagi di hari Minggu ini, di pagi ini, tanggal 27 September tahun 2020. Tentunya kita bersyukur karena torang Tuhan Yesus, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Nah adik-adik, Encik mau tanya dulu, apa kabar semuanya? Dahsyat, luar biasa. Semangat, semangat, semangat. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Aku diberkati dan kau diberkati. Nah adik-adik, saat ini kita akan beribadah sekolah minggu di pagi hari ini yang akan dipimpin oleh guru-guru sekolah minggu Jemaat Gemim Kakaskasan Peniel. Tentunya adik-adik yang berada di rumah masing-masing, persiapkan itu hati, persiapkan itu pribadi supaya orang boleh fokus dalam ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Berarti adik-adik duduk yang manis, berikan perhatian agar supaya orang beribadah di pagi hari ini juga semuanya boleh berjalan dengan baik. Nah adik-adik, di awal ibadah ini Tora akan menyanyikan beberapa lagu pujian. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji.
dan bersuka. Puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, puji-Hu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Nah adik-adik, tadi terong semua nyaji lagu untuk Tuhan, inci percaya terong soleh bersemangat. Saat ini terong akan berdoa, tetapi sebelum terong berdoa, terong mau menyembah Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu.
Nah adik-adik, saat ini Enci undang untuk berdiri. Saat ini kita akan berdoa. Semua siap toh untuk berdoa? Kunci tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi ya Tuhan Yesus. Sungguh kami bersyukur karena Engkau sungguh baik bagi kami semua. Di hari ini, di pagi ini, karena kasih pertolongan Tuhan, kami semua dalam keadaan sehat dan kuat diberkati oleh Tuhan. Boleh menikmati hari yang baru di hari Minggu ini, tanggal 27 September tahun 2020. Terima kasih Tuhan, karena di pagi hari ini juga kami sebagai guru-guru sekolah minggu Jemaat Kemim Kakasikasan Peniel boleh bersyukur bersama anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah mereka masing-masing. Mau beribadah, naikkan pujian hanya bagimu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang berada di rumah. Engkau berkati mereka semua agar senantiasa mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu di pagi hari ini dengan baik dalam tuntunan penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan seluruh jalannya ibadah sekolah minggu di pagi hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Dan kiranya ibadah di pagi hari ini hanya boleh jadi di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Nah adik-adik, tadi tolong buka dengan doa. Dan sebelum torang mau mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Enci Frisilia Pakasih, nah torang mau bawakan puji-pujian. Kalau
di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita masuk dalam pembacaan dan cerita firman Tuhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, mari kita satu di dalam doa. Kita minta tuntunan dari kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu untuk hari Minggu yang suci kudus yang berbahagia ini. Tuhan boleh menganugerahkan kami waktu dan kesempatan bagi seluruh guru-guru sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemimkas Kasenpiniel. Di hari ini, di pagi yang indah ini Tuhan, kami boleh mempersiapkan diri untuk boleh beribadah kepada Tuhan. Saat ini kami akan membaca, mendengar cerita firman Tuhan. Kami minta kuasai tempat ini. Kuasai Tuhan anak-anak kami yang ada di rumah mereka masing-masing bersama dengan orang tua dan juga mungkin ada kakak-kakak yang ikut serta menonton atau saat ini sedang menonton ibadah anak sekolah minggu lewat FB yang ada. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bermohon Tuhan, kiranya Tuhan memberkati anak-anak yang ada di rumah bersama dengan orang tua. Mungkin juga ada kakak-kakak yang bersama-sama dengan mereka. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Berikan roh ketertiban bagi mereka. Berikan roh yang mendengar akan cerita atau firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar. Begitu juga bagi kami guru-guru sekolah minggu yang melayani Engkau saat ini. Secara khusus Tuhan, hamba-Mu yang Engkau telah percayakan untuk membaca dan menceritakan tentang firman Tuhan. Hamba bermohon kiranya Tuhan memakai hamba-Mu lewat perkataan, hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan itu benar-benar berasal dari Engkau sendiri, sehingga kami dapat mengerti secara khusus anak-anak yang Tuhan telah percayakan untuk kami didik, bina, asuh, bawa mengenal Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pembacaan dan cerita Alkitab ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah Engkau Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami sambut firman-Mu, serta tak lupa kami memohon ampun atas dosa kami. Terpujilah Engkau, kami berdoa kepadamu dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, so ada tuh Alkitab. Kalau so ada tuh Alkitab, orang buka dalam kitab Perjanjian Baru. Kitab apa? Perjanjian Baru. Ini berkaitan dengan cerita minggu lalu adik-adik, yaitu Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26. Adik-adik sudah dapat DP alamat? Kalau ada adik-adik yang kecil yang belum tahu membaca firman Tuhan, panggil itu mama, panggil itu papa, atau nyanda itu kakak yang so tahu baca firman Tuhan. Kasih tunjuk, kakak, mama, papa, oma, opa, kita minta tolong baca akang ini firman Tuhan. Kisah Para Rasul 11 ayat 19 sampai dengan 26 yang diberikan judul Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Sementara itu banyak saudara-saudara telah tersebar karena penganiayaan yang timbul sesudah Stefanus dihukum mati. Mereka tersebar sampai ke Fenisia, Siprus, dan Antiokhia. Namun mereka memberitakan Injil kepada orang Yahudi saja. Akan tetapi di antara mereka ada beberapa orang Siprus dan orang Kirene yang tiba di Antiokhia dan berkata-kata juga kepada orang-orang Yunani dan memberitakan Injil bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem. Lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik
penuh dengan Roh Kudus dan iman. Sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik, orang tua, kakak-kakak, oma-opa yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saat ini kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan. Tadi orang tuh baca firman Tuhan. Di situ menceritakan tentang Barnabas dan Saulus. Adik-adik, pembacaan tadi diberikan judul oleh Lembaga Alkitab Barnabas dan Saulus ke Antiokhia. Adik-adik, suka tuh dengar cerita? Pasang telinga baik-baik. Napa encik seika rambut tu telinga dapat dengar, sudah tutup telinga. Jadi pendengaran harus tajam supaya tuh firman Tuhan itu membawa berkat for adik-adik semua. Adik-adik, kalau seandainya adik-adik melihat ada suatu bahaya, misalnya bahaya itu tentang kejadian yaitu bencana alam, ada tanah longsor, ada banjir bandang, ada gunung meletus. Encik mau bertanya Pak adik-adik, kalau adik-adik menghadapi bahaya seperti itu, adik-adik mau diam diri? Kenapa tuh banjir bandang sudah datang? Kok adik-adik cuma mau diam begini? Adik-adik, tuh orang harus menghindar. Itu DP nama apa? Bahaya itu adik-adik. Itu bahaya, itu mengancam keselamatan kita, mengancam jiwa kita. Adik-adik kalau sudah ada bahaya, orang harus lari, menghindar. Demikian yang dilakukan oleh Saulus ini deh, Barnabas. Adik-adik mereka menghindar, mereka pergi ke kota Antiokhia. Karena pada waktu itu pemberita-pemberita firman Tuhan akan dianiaya, akan dibunuh. Aduh, kalau dibunuh dia is dead, itu mati. Tuhan mengatakan orang harus lari, bukan orang panako. Siapa bilang orang panako? Orang anak jaga takut karena orang ini anak-anak Tuhan. Jadi orang mesti berani. Tapi kalau orang diperhadapkan dengan bahaya, Tuhan kasih hikmat, orang harus menghindar. Adik-adik, ketika mereka melakukan perjalanan untuk menuju ke suatu kota, yaitu kota Antiokhia, di sana Barnabas dan Saulus berjumpa dengan orang-orang yang baru. Ada adik-adik yang baru masuk TK, masuk kelas 1, kan ada teman-teman yang baru tuh. Tentu adik-adik malu mau bergaul. Kalau anak Tuhan yang mulai malu-malu harus berani. Berkenalan, nama saya adalah Encik Lia Pakasi. Nama kamu siapa? Orang harus berkenalan. Ketika orang menemui teman-teman baru, orang jangan malu-malu, orang harus berkenalan. Tanya dorang nama siapa, tanya dorang agama apa. Encik Lia agama Kristen. Agama Kristen. Di situ adik-adik kesempatan. Orang memberitakan Injil firman Tuhan. Ketika orang sudah berkenalan, orang tanya, teman agama apa? Saya agama Kristen. Boleh kita mau bersaksi? Boleh. Bersaksi tentang apa? Tentang Tuhan Yesus Kristus. Teman, kita pe Tuhan itu luar biasa. Kita pe Tuhan Yesus itu dahsyat. Bukan Tuhan Yesus itu dahsyat dan luar biasa. Tuhan Yesus ada kasih kita makan. Tuhan Yesus ada kasih kita baju baru. Tuhan Yesus itu ada kasih kita kekuatan, kesehatan. Saat ini orang menghadapi pandemi COVID-19. Puji Tuhan, dari bulan Maret sampai bulan September, adik-adik yang ada di rumah, bahkan encik-encik guru-guru sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kaskasan Pinir, sehat-sehat semua. Itu tandanya itu Tuhan Yesus yang
luar biasa. Tuhan Yesus itu ajaib. Tuhan Yesus ada pelihara orang semua. Untuk itu adik-adik, encik mau kasih ingat lewat pembacaan firman Tuhan saat ini, Tuhan tidak usah takut jadi anak Tuhan. Tuhan harus berani memberitakan firman Tuhan kepada siapa saja. Ya encik, kita kayak masih koki, masih kecil. Bagaimana kita mau kasih kesaksian tentang Tuhan Yesus? Encik kita malu, encik kita takut, kita kok masih kecil. Adik-adik, ini boleh bilang seperti itu. Tuhan mesti berani kasih sampaikan firman Tuhan kepada siapa saja, kepada orang dewasa. Memberitakan firman Tuhan itu bagaimana encik? Sedangkan kita encik belum tahu baca itu firman Tuhan. Ceritakan tuh saja tentang apa yang adik-adik alami. Seperti kalau orang lihat orang tua, mama dan papa ada bakalai. Tuh adik-adik pernah aja lihat tuh begitu. Tuh tidak bakalai, tuh mama dan bukan bakalai begini adik. Tuh mulu dan kaget papa saya bilang begini, mama saya bilang begini. Nah, tuh gor tuh mama dan papa. Mama papa, ini boleh begitu, Tuhan Yesus marah. Mesti jaga berdoa. Nah, itu adik-adik semua memberitakan firman Tuhan. Semua memberitakan Injil. Nah, adik-adik harus seperti itu. Mesti kasih berani. Aduh, encik, Alkitab bilang orang mesti menghormati orang tua, mama dan papa supaya orang berumur panjang. Itu benar adik-adik. Tetapi kalau orang lihat orang mama dan papa sebaku tuh mulu sebaku begini, orang mesti togor. Kon orang sembahyang akang mama dan papa supaya mama dan papa baku-baku saya mau sehat, mau kuat, mau kerja, mau cari doi, mau beli baju baru for hari Natal. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, encik mau kasih ingat bahwa perjalanan Rasul Saulus dan Barnabas ke Antiokhia itu tidak gampang. Mereka mengalami tantangan, tetapi Tuhan Yesus itu baik adik-adik. Tuhan Yesusnya nak kasih biar ini kedua rasul ini. Tuhan Yesus dah utus dorang dengan kuasa Roh Kudus, dengan iman yang kuat, yang teguh, yang kokoh, dorang kepercayaan nyandak goyang adik-adik. Ketika mereka menghadapi pergumulan itu, Tuhan kasih dorang hikmat yang luar biasa. Apa tuh hikmat yang luar biasa yang Tuhan kasih? Memberitakan firman Tuhan. Dorang kasih sebar itu cerita tentang Yesus Kristus. Adik-adik mau tahu? DP rahasia adik-adik. Banyak orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang bertobat. Banyak orang diselamatkan lewat ini kedua nabi ini. Adik-adik yang manis, yang Tuhan Yesus kasihi dan cintai, di dalam kehidupan kita setiap hari, adik-adik tidak usah takut. Sekalipun adik-adik masih kecil, ingat bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan adik-adik, dan adik-adik harus berani menceritakan tentang Injil Tuhan Yesus kepada siapa saja. Dan kalaupun ada teman kita yang lagi butuh pertolongan, yang butuh untuk didoakan, adik-adik harus berani. Adik-adik harus doakan dorang supaya dorang diselamatkan, supaya dorang disembuhkan, supaya dorang terlebih percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Demikian adik-adik cerita kita saat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Encik ada pertanyaan sedikit. Siapa mau dapat jawab? Kalau Tuhan menyayangi, mencintai kita semua, umur panjang orang pasti akan baku dapat. Orang akan beribadah bersama-sama di rumah ini, di gereja ini. Encik rindu sekali mau datang, mau duduk di ibadah di rumah Tuhan ini. Karena beberapa bulan ini. Encik ada pertanyaan sedikit adik-adik. Siapakah rasul yang memberitakan Injil di Antiokhia? Adik-adik jawab. Angkat tangan. Siapa dia? Benama.
Siapa? Siapa adik-adik? Barnabas dan Saulus. Tepuk tangan. Puji Tuhan, adik-adik luar biasa, adik-adik hebat. Yang kedua, apa sebutan orang-orang percaya di Antioquia? Apa adik-adik? Sama yang tadi Enci ada bilang, kalau ada teman baru orang berkenalan, tanya nama, tanya agama apa, disebut apa orang percaya. Siapa yang tahu di jawaban? Siapa yang tahu? Adik-adik di rumah yang tahu? Mama papa tahu? Oma opa tahu? Kakak-kakak tahu? Disebut ialah orang Kristen, yaitu pengikut Kristus. Tepuk tangan. Tuhan Yesus baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Nah adik-adik, tadi orang sudah dengar firman Tuhan yang dibawakan oleh Encik Priscilia Pakasi. Nah adik-adik, sungguh dahsyat tuh firman Tuhan. Pasti adik-adik so dengar dan adik-adik so dapat hal-hal yang baru. Orang-orang mau bahafal ayat. Siap nih adik-adik, orang mau bahafal ayat. Nah, untuk ayat hafalan akan dibawakan oleh Encik Meiti Lasut. Shalom adik-adik. Apa kabar? Tentunya masih sukacita dan Encik harap adik-adik masih duduk manis dan masih siap orang mau lanjutkan ibadah di pagi ini. Kalau tadi orang sudah dengar cerita Alkitab dari Encik Priscilia, sekarang orang mau belajar ayat hafalan. Nah, adik-adik, ayat hafalan di pagi ini diambil dalam kitab Yesaya 52 ayat 7a. Sekali lagi, Yesaya 52 ayat 7a yang berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Encik ulangi lagi ya adik-adik. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Yesaya 52 ayat 7a. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Nah, demikian adik-adik ayat hafalan yang orang sudah baca bersama-sama tadi, dan Encik harap adik-adik baca ulang di rumah dan hafal ulang. Nah, terima kasih adik-adik. Nah, adik-adik, tadi orang semua menghafal ayat toh. Sekarang orang semua masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Encik Okta Mandagi. Nah, tapi sebelumnya adik-adik, orang membawakan puji-pujian kepada Tuhan. Telah lama ku cari-cari langkah hidup yang lebih pasti, hidup penuh kemenangan setiap hari. Suatu saat Yesus panggilku menjadi pekerja, melayani, jadi saksi bagi Dia. Bukan sekarang bekerja, jalala Yesusku luar biasa, jalala Dia raja segala raja, jalala memanggilku menuai ladangnya, hanya anugerah semata, jalala aku dipakai olehnya, jalala sungguh amat istimewa menjadi pekerja Kristus yang benar. Nah adik-adik, saat ini orang akan berdoa. Jadi Encik harap adik-adik yang beribadah di rumah dapat menertibkan diri masing-masing. Dan karena orang ini mau berdoa, mau cerita dengan Tuhan. Nah, jadi sikap berdoa yang baik, kunci tangan, tutup mata, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Allah kami,
Engkau Allah yang senantiasa menyertai, memberkati, mengasihi kami. Segala puji, hormat, sembah, syukur hanya kami persembahkan untuk hormat kemuliaan daripada nama Tuhan Allah. Engkau Allah yang sangat mengasihi kami. Kami sangat menyadari bahwa dengan keterbatasan kami sebagai manusia biasa, kami ada sampai saat ini. Itu merupakan anugerah dan pengasihan daripada Tuhan. Di pagi ini Tuhan, di hari Minggu, hari berkat, hari rahmat, hari yang penuh dengan sukacita, kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kakasa Sentenial, kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami menaikkan segala puji, hormat, sembah, syukur kami hanya untuk kemuliaan daripada nama Tuhan Allah. Lewat puji-pujian, lagu-lagu pujian yang sudah kami nyanyikan bersama, dan bahkan di saat ini kami sudah mendengarkan akan cerita Alkitab yang dibawakan oleh Encik Priscilia Pakasi. Walaupun kami masih kecil Tuhan, kami percaya melalui Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, mengerti, memahami, dan dapat melakukan apa maksud dari firman-Mu di pagi hari ini. Dan kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan untuk banyak orang yang akan kami bagikan bagi sesama kami yang kami temui dimanapun kami pergi dan berada. Itu firman kebenaran yang berasal daripada Tuhan. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan sorga, kami berdoa di pagi ini bagi kami anak-anak sekolah minggu yang ada di Jemaat Gemim Kakasa Sentenial dari rayon 1 sampai rayon 6, bahkan yang ada di seluruh dunia. Anak-anak sekolah minggu yang ada Tuhan, Engkau kasih kami, Engkau berkati kami Tuhan. Di tengah-tengah masa pertumbuhan kami, tumbuh kembang kami Tuhan. Diberkati Tuhan, agar supaya kami dapat tumbuh, berkembang, menjadi anak-anak yang sehat secara jasmani, terlebih rohani kami, iman percaya kami kepada Tuhan. Dan senantiasa kami dapat menjadi pembawa-pembawa berita keselamatan bagi banyak orang, lewat talenta-talenta yang kami miliki, punyai, yang itu merupakan berkat anugerah daripada Tuhan, untuk kami pakai, untuk dapat menjadi kesaksian bagi banyak orang, bahwa Tuhan yang kami imani, kami percaya bahwa Ia adalah merupakan Allah yang luar biasa hebatnya. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan sorga, kami pun berdoa buat orang tua kami, papa mama kami, diberkati oleh Tuhan, diberikan sehat dan kuat, ketika mereka melakukan tugas tanggung jawab mereka dalam mengasihi, mendampingi, menyayangi kami sebagai anak-anak mereka. Bahkan dalam tugas pekerjaan yang mereka lakukan, dibuat Tuhan Yesus berhasil, agar supaya berkat-berkat hidup daripada Tuhan dapat menjadi bagian dalam kehidupan kami Tuhan, keluarga Kristen yang ada. Dan kami dapat menjadi saluran berkat Tuhan bagi setiap mereka yang ada di sekitar kami. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan sorga, demikian pun di pagi hari ini kami bersyafaat bagi teman-teman kami yang sedang sakit. Kiranya Engkau berkati kehidupan mereka Tuhan, dalam gumul mereka Tuhan. Engkau melihat, agar supaya Engkau mendengar seruan doa mereka Tuhan. Kesembuhan yang berasal daripada-Mu Tuhan menjadi bagian dari kehidupan mereka. Makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai diberkati oleh Tuhan, agar supaya lewat makanan, minuman, obat-obatan yang mereka pakai itu, mereka dapat mendapatkan kesembuhan yang ilahi yang berasal daripada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa ketika kami meminta, Engkau akan mendengarkan, akan memberikan apa yang kami minta itu sesuai dengan waktu-Mu Tuhan. Maka sembuhkanlah kami yang sakit Tuhan. Demikian pun di saat ini kami berdoa buat rekan sepelayanan kami, Encik Vira Lasut, yang saat ini dalam gumul. Dia pada beberapa minggu yang lalu, dia dirawat di rumah sakit. Engkau berkati akan upaya yang dilakukan oleh Encik Vira sendiri dan keluarga yang ada, supaya Tuhan obat-obatan yang dia pakai, makanan minuman yang dia makan dan minum diberkati oleh Tuhan, dan itu dapat menjadi wadah ketika dia dapat mendapatkan kesembuhan yang berasal daripada Tuhan Allah. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang kami percaya dan kami imani adalah merupakan dokter di atas segala dokter, yang mampu menyembuhkan sakit apapun yang kami alami Tuhan. Ketika kami meminta dengan iman percaya kami kepada Tuhan,
Engkau akan memberikannya. Maka dari itu Tuhan, pulihkan mereka-mereka yang sedang sakit, sembuhkan mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan saat ini kami mau berdoa untuk Komisi Pelayanan Kategorial Anak di Jemaat Gemim Kakak Peniel, bagi Ibu Penatua Yulita oleh Imbing beserta dengan keluarga seisi rumah yang ada, diberkati oleh Tuhan. Dalam usaha, pekerjaan yang mereka lakukan, dibuat Tuhan Yesus berhasil. Dan apapun yang mereka lakukan dalam tugas pelayanan yang ada, diberkati oleh Tuhan dan dapat menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Dan juga kami sebagai guru-guru sekolah minggu dari rayon 1 sampai rayon 6 diberkati oleh Tuhan dalam tugas tanggung jawab pelayanan yang ada, agar supaya kami dapat melakukan itu dengan penuh sukacita dan tanggung jawab yang senantiasa kami persembahkan untuk kemuliaan hormat bagi nama Tuhan Allah. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, berkati kehidupan kami Tuhan, dijauhkan dari segala sesuatu sakit penyakit apapun. Ketika saat ini dunia tengah diviralkan dengan pandemi virus corona, kami percaya dengan hikmat yang sudah Tuhan beri bagi kami masing-masing sebagai manusia ciptaan Tuhan yang berhikmat, agar supaya kami dapat melakukan segala sesuatu arahan yang diarahkan oleh pemerintah dan gereja untuk melakukan protokol kesehatan dapat kami jalankan, dan itu semua dengan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan, Engkau akan melindungi kami. Engkau adalah benteng perlindungan kami yang senantiasa menjauhkan kami dari sakit penyakit apapun, virus dan bakteri yang akan menyerang kami. Asalpun kami sebagai manusia yang menjadi ciptaan Tuhan mempergunakan hikmat ini dengan baik, dan dapat kami lakukan tanggung jawab untuk hidup dalam keadaan yang bersih, itu dapat kami lakukan dengan segala baik. Tuhan Allah yang berada dalam kerajaan surga, senantiasa kami semua dalam perlindungan dan pemberkatan Tuhan. Dimanapun kami pergi dan berada, dilindungi oleh Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saat ini kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kehidupan anak-anak sekolah minggu, menyertai kehidupan guru-guru sekolah minggu, juga orang tua, bahkan kami semua, dari pagi ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Ibadah sekolah minggu di pagi hari ini sudah selesai. Semua dalam tuntunan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di era new normal ini kita harus taat pada peraturan. Nah, yang pertama, cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Yang kedua, belajar di rumah dulu. Yang ketiga, makan makanan sehat, minum air putih yang banyak. Yang keempat, harus pakai masker. Yang kelima, jauhi kerumunan dan
jaga jarak. Nah adik-adik, terutama torang harus tetap berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibadah sudah selesai. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.